Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini ibadah kita hari ini sekaligus merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hari Paskah. Mari kita membuka di dalam kitab Ibrani pasal kedua, ayat 14 hingga ayat 18. Bunyinya demikian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ya, sampai demikian jauh bagian ayat firman Tuhan yang kita baca dari kitab Ibrani pasal kedua, ayat 14 hingga ayat 18. Dan ini firman Tuhan ini kita akan mau mengertinya di dalam suatu tema, ialah makna Tuhan bagi manusia. Ya, sebelum kita mau mengerti di dalam kitab Ibrani ini, kita mau melihat dulu tema ini, bahwa tema ini saya memberikan arti kalimatnya adalah makna Tuhan bagi manusia. Makna Tuhan bagi manusia, kalau kita mau mengerti bahwa ini kita beranjak dari satu pengertian yang mengatakan demikian, bahwa Tuhan telah menjadi manusia. Nah, kalau kita mengerti kata Tuhan telah menjadi manusia, hanya bisa dimengerti di dalam iman Kristen. Iman Kristen membuka rahasia bagaimana Tuhan bisa menjadi manusia. Nah, ini bisa dilihat dengan jelas di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang sejarah umat manusia di muka bumi ini, sampai hari ini, bahkan sampai akan datang, bahkan sampai akhir zaman, tidak ada seorang pun yang bisa sama seperti Yesus Kristus. Ialah Tuhan yang menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Nah, ini hanya kita kenal dan kita percaya di dalam iman Kristen. Nah, saudara, jadi di dalam iman Kristen kita bisa menemukan Tuhan, karena Tuhan telah menjadi manusia. Kalau kita di luar iman Kristen, kita tidak bisa menemukan Tuhan yang telah menjadi manusia. Tentunya hanya dimengerti bahwa hanya suatu ungkapan bahwa Tuhan itu ada di surga, atau Tuhan itu tidak bisa kelihatan. Bahkan Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia. Itu kalau di luar Kristen. Jadi di dalam iman Kristen, Tuhan telah menjadi manusia. Jadi Tuhan yang berada di surga, dia datang ke bumi menjadi sama seperti manusia. Maka di dalam ayat yang 14 dikatakan begini, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Yesus telah mengambil wujud di mana dia pernah menjadi anak-anak, dilahirkan, dan sama seperti kita, dilahirkan dari seorang ibu dan kemudian dibesarkan, dan tentunya
di sini mengambil rupa seperti manusia. Jadi inilah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian kita mau melihat lagi. Di dalam ayat 14 dikatakan, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Nah ini, mereka itu siapa? Yaitu kita, manusia. Nah itulah sebabnya dikatakan Tuhan telah menjadi manusia. Nah, seringkali orang yang di luar Kristen seringkali bingung dan bahkan bertanya-tanya, masa bisa Tuhan menjadi manusia? Nah, pertanyaan ini memang pertanyaan dari manusia. Tetapi kalau firman Tuhan berkata, aku datang ke dalam dunia untuk menyatakan diriku kepada manusia, maka tidak bisa seorang pun yang melarang Tuhan. Kalau Tuhan datang dari surga ke bumi menjadi manusia, tidak ada seorang pun yang bisa melarangnya. Dan hanya harus bisa dimengerti oleh manusia bahwa Tuhan begitu ajaib, bisa menjadi sama seperti manusia. Itu yang penting. Nanti kita akan melihat kenapa Tuhan mau menjadi sama seperti manusia. Itulah yang nanti akan melihat bahwa anugerah Tuhan di dalam dirinya itu akan dimaknakan kepada kita, yaitu umat manusia. Makanya tema dari ibadah kita Paskah ini adalah makna Tuhan bagi manusia. Nah, jadi kalau kita memperhatikan hidup manusia berdasarkan firman Tuhan, bahwa manusia sudah dikuasai oleh iblis. Iblis telah menjajah manusia dan menakut-nakuti dan bahkan membinasakan manusia. Tidak seorang pun bisa luput dari genggaman iblis. Tidak seorang pun bisa keluar dari cengkeraman iblis. Karena iblis sudah menguasai dan menjajah manusia. Nah, itulah sebabnya dikatakan bahwa Yesus datang ke dunia ini, yaitu Tuhan yang menjadi manusia, untuk melepaskan manusia kita ini dari dosa atau dari cengkeraman iblis. Dikatakan di dalam ayat yang berikutnya, dikatakan supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya. Ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Nah, jadi manusia ini dibebaskan oleh Yesus dari kekuasaan iblis seumur hidupnya. Nah, itulah sebabnya dikatakan makna Tuhan menjadi manusia, tujuannya adalah supaya manusia itu bisa dikeluarkan, dilepaskan dari genggaman iblis. Nah, inilah makna yang pertama. Jadi kita melihat makna pertama Tuhan bagi manusia ini, kita melihat bahwa yang pertama bahwa Tuhan menyelamatkan kita dari iblis. Ya. Yang kedua dikatakan supaya Tuhan bisa mengasihani kita, supaya kita mendapat belas kasihan Tuhan. Kita baca ayat seterusnya, ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah kita. Jadi malaikat-malaikat tidak membutuhkan belas kasihan Tuhan, karena mereka sudah kenyang dengan belas kasihan Tuhan. Mereka penuh dengan belas kasihan Tuhan di surga. Sedangkan kita umat manusia penuh penderitaan, miskin dalam belas kasihan. Maka Tuhan mengutamakan kita manusia untuk dikasihani. Ya, ini kita melihat ini yang kedua. Makna Tuhan bagi manusia. Tuhan menjadi manusia, maknanya yang kedua adalah supaya kita beroleh belas kasihan. Ya, kenapa? Karena kita miskin terhadap belas kasihan.
Kita sudah terbiasa dalam penderitaan, sudah terbiasa dalam kesengsaraan karena iblis itu. Kita hidup dalam penderitaan siang dan malam. Kita mengerang dan mengeluh. Kita berduka dan meneteskan air mata siang dan malam. Sepanjang iblis menjajah umat manusia. Nah, itulah sebabnya kita itu manusia di muka bumi. Miskin terhadap belas kasihannya Tuhan. Maka Tuhan datang dari surga menjadi manusia. Inilah makna Tuhan terhadap manusia. Makna Tuhan bagi manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita melihat supaya Tuhan bisa menjadi imam besar bagi kita. Mari kita baca yang seterusnya. Dikatakan ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah. Supaya ia menjadi imam besar. Apa itu makna imam besar? Yaitu pemimpin yang membawa kita masuk beribadah kepada Allah. Imam besar itu fungsinya itu memimpin ibadah. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Masuk di dalam ibadah menyembah Allah. Nah, itulah sebabnya yang ketiga, makna yang ketiga ini, makna Tuhan bagi manusia supaya kita ini bisa dapat beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Ini makna Tuhan menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Jadi kita percaya kepada Yesus Kristus membuat kita bisa beribadah dengan baik dan benar. Itu karena Tuhan menjadi manusia. Kemudian kita lihat makna yang keempat adalah supaya Yesus mendamaikan seluruh bangsa dengan Allah. Kita baca ayat seterusnya. Dikatakan untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi seluruh bangsa di muka bumi ini semua berbuat dosa. Dan dosa bangsa-bangsa ini didamaikan oleh Yesus Kristus dengan Allah. Nah, di sini jadi makna Tuhan menjadi manusia ialah agar manusia bisa didamaikan dengan Allah. Apa itu didamaikan? Didamaikan artinya Tuhan tidak lagi menghukum manusia karena dosanya. Itu damai. Jadi damai itu artinya Tuhan menghapus kebenciannya terhadap manusia karena manusia berbuat dosa. Itu damai. Didamaikan. Jadi dosa-dosa manusia itu dihapuskan, dinolkan, diputihkan. Ya, kalau kita memperhatikan, ini terjadi hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia. Jadi makna Tuhan bagi manusia ialah ini, didamaikan dengan Allah. Jadi saudara, sebagai umat manusia di muka bumi ini, saudara harus mengerti bahwa semua orang telah berbuat dosa. Semua orang membutuhkan jalan keluar dari dosa. Semua orang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Semua orang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Dari mana? Dari mana jalannya? Kerinduan itu ada, tetapi jalannya yang mana? Yang harus ditempuh oleh manusia. Itulah sebabnya Tuhan menjadi manusia. Itulah jalan yang satu-satunya, tidak ada jalan lain untuk manusia mendapatkan damai dengan Tuhan. Untuk manusia mendapatkan belas kasihan Tuhan. Agar Tuhan mengampuni dosa-dosa umat manusia. Umat manusia di segala bangsa di muka bumi. Ini makna Tuhan bagi manusia. Jadi saudara-saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita sebagai manusia. Kita manusia di muka bumi. Disampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kita.
Dosa yang sudah begitu lama tinggal dalam diri kita. Ini saatnya Tuhan mau mengampuninya. Tuhan mau mendamaikan dirinya dengan kita, umat manusia. Tuhan mau melupakan segala dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat bertahun-tahun yang lalu. Tuhan mau melupakan itu dan mengajak kita damai. Dan dia tidak mau lagi menghukum umat manusia lagi. Dia mau menyelamatkan mereka, mau mengasihani mereka. Saudara, ini makna Tuhan bagi manusia. Jadi Tuhan kita bisa temukan hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di tempat lain. Kita tidak bisa menemukan Tuhan di dalam pribadi-pribadi Nabi seperti Musa, contoh. Tidak ada pribadi Tuhan di dalam dirinya. Kenapa? Karena Musa manusia biasa. Tapi Yesus Kristus, dia mati dan bangkit. Ini Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bangkit dari kematian. Itulah sebabnya Yesus Kristus itu disebut Tuhan. Dia mendapat gelar Tuhan bukan karena dia sekedar bangkit dari antara orang mati, tidak. Tetapi memang di dalam dirinya sudah ada Tuhan sehingga menyebabkan dia bangkit. Sebab kematian tidak bisa menguasai itu pribadi Tuhan. Tuhan tidak bisa dikuasai oleh maut karena Tuhan sudah mengalahkan iblis. Iblis itu maut. Maut itu kematian. Nah, jadi Yesus sudah mengalahkan iblis dan Yesus sudah mengalahkan maut. Itulah sebabnya Yesus bangkit dari kematian. Nah, ini saudara-saudara yang terkasih. Jadi itulah makna bahwa Tuhan menjadi manusia supaya kita juga dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, apakah hidup kita di dunia ini yang paling penting hanya memang kebangkitan? Kebangkitan adalah sebuah masa depan umat manusia. Ini berita ini hanya sekali kita bisa terima. Artinya ketika kita terima Yesus, kita sudah memiliki garansi akan adanya kebangkitan di akhir zaman. Selanjutnya kita bekerja, kita mencari nafkah makan, kita hidup dalam damai dengan sesama manusia di bumi. Ini yang kita harus lihat. Bahwa kita percaya Tuhan Yesus Kristus itu untuk masa depan kita kelak di akhir zaman, yaitu kita akan beribadah kepada Allah dan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, yang kelima, yang terakhir, makna Tuhan bagi manusia adalah supaya Allah berbicara langsung muka dengan kita. Mari kita baca kitab Ibrani pasal yang pertama, ayatnya yang kedua, dikatakan demikian. Maka pada zaman akhir ini, Ia, yaitu Allah, telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, Allah telah menetapkan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia, untuk berbicara dengan kita muka dengan muka. Jadi kalau Musa pernah berbicara muka dengan Allah di Gunung Sinai, kali ini Yesus Kristus datang ke muka bumi supaya berbicara muka dengan manusia. Artinya manusia bisa sama seperti Musa. Artinya Allah yang hanya waktu itu hanya bisa berbicara dengan Musa, tidak bisa berbicara dengan umat Israel. Tetapi kali ini, karena Yesus Kristus sendiri datang menjadi manusia, maka kita semua umat manusia bisa berbicara dengan Allah muka dengan muka. Hanya di dalam Yesus Kristus. Ini harus kita mengerti. Jadi ketika saudara-saudara, anak-anak kecil yang sudah bisa berdoa, itu saudara sudah bisa melihat wajah Allah muka dengan muka. Saudara menghadapkan wajah saudara kepada Tuhan ketika saudara berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara meminta Tuhan Yesus berikan aku kepandaian. Itu saudara sudah menghadapkan muka saudara dengan Allah, muka dengan muka. Karena di dalam Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus berikan saya kesembuhan. Demikian, Tuhan Yesus berikan saya pekerjaan, Tuhan Yesus berikan saya rezeki. Itu saudara sudah berbicara muka dengan Allah, karena Tuhan Yesus Kristus. Kalau tanpa Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa berdoa seperti itu. Kita tidak bisa berdoa. Yang bisa berdoa seperti itu hanyalah para imam yang ditetapkan Tuhan. Ini saudara. Jadi saudara, ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, entah saudara masih kecil, saudara sudah tua sekalipun, saudara bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Datang Tuhan Yesus, aku meminta kesehatan daripadamu. Bisa. Saudara bisa minta secara langsung, muka dengan muka, karena dia sudah mau mendamaikan dirinya dengan saudara, pribadi lepas pribadi. Jadi jangan malas-malas berdoa. Jangan malas-malas mendengarkan firman Tuhan. Jangan malas-malas ke gereja. Saudara bisa berdoa juga di rumah. Jangan hanya tunggu mau gereja baru berdoa. Bisa di rumah, mau tidur, bangun tidur, berdoa. Itu saudara menghadapkan wajahmu dengan Tuhan, muka dengan muka secara langsung. Itu artinya bahwa Tuhan datang ke dalam dunia ini supaya ia berbicara dengan kita, dan kita dengan dia. Bukan dia saja berbicara kepada kita, tapi kita juga berbicara dengan dia dalam bentuk doa. Nah, ini saudara-saudara. Jadi makna Tuhan bagi manusia, di sini kita mau lihat bahwa hidup kita ini sudah semakin lebih baik. Tuhan memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita manusia. Kita bisa menikmati lagi damai sejahtera. Kita sudah tidak lagi takut terhadap iblis yang membawa maut, kematian kepada umat manusia di bumi ini. Tanpa Yesus Kristus, umat manusia selalu ditakuti oleh iblis. Sebentar-sebentar ada bencana, sebentar-sebentar ada malapetaka, sebentar-sebentar ada penyakit, sebentar-sebentar ada krisis. Itu semua ditakut-takuti oleh iblis. Nah, saudara, jadi kalau kita sudah menerima Yesus Kristus, itu pertanda bahwa kita sudah dipimpin Tuhan untuk masuk ke dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu tidak bisa diambil oleh iblis. Iblis sudah tidak bisa mencuri kebaikan Tuhan di dalam diri kita. Jadi kalau Tuhan sudah memberkati, itu engkau akan menikmati seumur hidupmu. Engkau akan menikmati kebaikan, kasih, kesehatan, umur panjang. Itu pemberian Tuhan. Dan akhirnya kita masuk ke dalam kerajaan surga, di mana Tuhan memerintah di sana. Tuhan menguasai seluruh ciptaannya di sana. Jadi ini saudara-saudara yang terkasih, ini kita mau melihat makna Tuhan bagi manusia. Jadi Tuhan datang menjadi manusia, membawa makna bagi manusia. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang menyatakan diri seperti manusia. Jadi kalau menyembah Yesus, itu bukan berarti kita menyembah manusia. Kita menyembah Tuhan. Dialah Tuhan. Karena tidak ada manusia sama seperti Yesus. Tidak ada. Hanya satu-satunya pribadi yang unggul, yang berkuasa, baik di bumi maupun di surga. Yesus Kristus. Dia menyelamatkan kita. Dia membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Itulah Yesus Kristus. Maka baiklah saudara, kita membangun iman kita, pengetahuan kita lagi, bahwa kalau Tuhan yang kita percayai itu mempunyai makna bagi kita. Tidak sia-sia. Apa yang saudara makan, contoh saudara makan makanan yang bergizi sehari 3 kali, berguna enggak? Berguna untuk kesehatan, untuk saudara sehat tidak sakit. Sama ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus, berguna apa enggak? Berguna. Di mana? Saudara diberkati, dipelihara Tuhan di bumi. Saudara dibawa kepada hidup yang kekal. Itu berguna. Nah, saudara melakukan perjalanan di dunia ini disertai Tuhan, itu berguna. Nah, jadi di dalam hal ini tidak ada yang sia-sia. Kalau ada orang atau saudara-saudara yang lain di luar sana yang masih mau mencari hidup yang berguna,
datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara akan menemukan tidak ada di tempat lain. Tuhan sudah menyediakan jalan bagi umat manusia, bagi seluruh bangsa, supaya mendapatkan kebaikan Tuhan, mendapatkan belas kasihan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah tahu, dia maha tahu bahwa manusia ini di dunia ini banyak yang miskin terhadap belas kasihannya. Manusia terlalu banyak mengeluarkan air mata, terlalu banyak sedih hari lepas hari. Sebentar lagi ada orang bercerai, sebentar lagi ada yang sakit yang begitu menderita, sebentar lagi ada kelaparan, sebentar lagi ada penyakit, sebentar lagi ada bencana. Itu sedih, saudara. Di dunia ini banyak kesedihannya kalau tanpa Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara, mari kita melihat hidup ini lebih baik lagi. Wah, Tuhan sudah menyediakan kebaikan. Terimalah itu. Datanglah kepada Dia. Dia akan menolongmu. Dia akan mengasihani kamu. Dia mampu mengalahkan iblis. Dia mampu mengalahkan maut dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Hari ini, hari kebangkitan Yesus Kristus yang dirayakan oleh seluruh orang Kristen di muka bumi. Hari Paskah, hari di mana Yesus Kristus telah melewati kematian, dan kematian itu justru tidak menguasai Yesus Kristus. Justru Yesus Kristus bangkit dari kematian. Inilah Paskah, melewati maut tetapi tidak mengalami maut, tetapi justru mengalahkannya. Itulah pribadi Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai sebagai juru selamat kita, Tuhan kita untuk kekekalan. Maka hari ini kita memegang berita firman Tuhan ini, Tuhan sediakan bagi kita, karena ini akan menolong hidup kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin.